Ya, sebagai aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pelacakan kasus penyebaran COVID-19, keberadaan aplikasi ini bukan tanpa masalah. Ada sejumlah kelemahan yang diungkap dalam aplikasi yang digunakan sebagai syarat berkegiatan di ruang publik. Untuk membahasnya, sudah ada Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, yang sudah terhubung melalui Phoner, dan juga Indriyatno Banyumurti atau IB, yang merupakan Program Koordinator ICT Watch. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Mas Ibe. Sudah terhubung? Selamat sore Mbak. Selamat sore. Oke, dan juga sudah ada Pak Usman Kansong ya, yang terhubung melalui Phoner. Selamat sore. Baik, selamat sore. Saya akan ke Mas Ibe terlebih dahulu. Bagaimana sejauh ini Anda menilai kinerja dari aplikasi Peduli Lindungi? Apakah sudah tepat fungsinya untuk digunakan sesuai dengan fungsi yang diharapkan saat ini, termasuk syarat bagi berbagai kegiatan di ruang publik? Oke. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Kominfo, sebenarnya kan usernya dalam hal ini dalam tanda kutip penggunanya adalah si pihak pemerintah ya. Jadi pemerintah butuh untuk melakukan tracing, butuh untuk melakukan pendataan gitu ya, butuh untuk melakukan proses segala macam terkait dengan pandemi ini di platform aplikasi Peduli Lindungi ini. Nah, dari sisi masyarakat memang tentunya kita masih melihat banyak kelemahan. Saya belum berbicara security-nya, berbicara dengan fitur terlebih dahulu. Fitur keluhan masyarakat terkait bagaimana sertifikat vaksin tidak terupload. Ada juga terkait dengan di situ ada layanan vaksinasi juga yang belum terupdate. Banyak beberapa poin termasuk perubahan data yang misalnya terjadi kesalahan data itu juga masih banyak yang kesulitan untuk bisa memperbaikinya dan lain sebagainya. Itu dari sisi fitur. Dari sisi aplikasi memang saya pernah menulis juga belum ada terbukti bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini rentan gitu ya bocor, karena beberapa kasus seperti kemarin kasus sertifikat vaksinasinya Pak Jokowi itu kan bukan dari aplikasinya ya. Terus termasuk juga yang menerbitkan sertifikat vaksin asli aspal ya, asli tapi palsu dari pegawai kelurahan juga tidak langsung direct dari aplikasi Peduli Lindungi, tetapi kita berbicara sebuah aplikasi ini adalah terkait dengan tata kelola. Tata kelola aplikasi tersebut seperti apa, dari SDM-nya, dari teknisnya, aplikasinya, sampai juga proses di dalamnya seperti apa. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan tentunya oleh pemerintah sebagai pemilik aplikasi, karena memang keamanan itu tidak melulu terkait dengan teknis gitu ya, itu yang harus menjadi catatan, tetapi juga kita harus perhatikan proses bisnisnya seperti apa, di mana celah kebocoran yang bisa terjadi, karena kasus-kasus yang sudah terjadi membuktikan bahwa memang aplikasi ini ada celah di sisi tata kelolanya. Itu mungkin sementara dari saya. Oke, ada celah di sisi tata kelola dan juga masalah keamanan data juga menjadi pertanyaan. Saya akan ke Pak Usman Kansong. Pak, bagaimana ini tanggapan Kominfo terhadap hasil temuan yang berisi paparan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Peduli Lindungi? Iya, mohon maaf tadi saya tidak bisa mendengar suara narasumber begitu. Jadi intinya memang kami sudah menerima sejumlah masukan ya tentang beberapa hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dari aplikasi Peduli Lindungi. Dan salah satu tim kami memang sudah merespons, tetapi tentu saja kita harus betul-betul mengevaluasinya apakah masukan-masukan yang disampaikan itu bisa kita terapkan, kalau bisa apakah segera atau memang perlu waktu untuk menerapkannya. Kira-kira seperti itu. Tentu saja sebagai sebuah aplikasi bagian dari teknologi harus terus dikembangkan, harus terus diperbaharui atau diupdate ya, supaya sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya, misalnya dalam konteks melindungi data pribadi begitu, itu terus kita tingkatkan. Oke, Pak Usman, tadi salah satu yang menjadi fokus dari Mas Ibe adalah bagaimana kemudian masyarakat ini yang sudah divaksin tapi sertifikat vaksinnya tidak bisa ditampilkan begitu di Peduli Lindungi. Begitu pula pada mereka yang ingin mengakses ke ruang publik, namun memiliki kendala ini Pak Usman akibat tidak adanya sertifikat vaksin di aplikasi. Apa kemudian kendala-kendala yang memangnya dihadapi oleh tim selama ini terhadap aplikasi Peduli Lindungi ini sampai tidak bisa maksimal atau optimal begitu penggunaannya? Ya, jadi
masukan seperti itu memang banyak kami terima, bahkan saya secara personal juga menerima. 2 hari lalu ada yang menghubungi saya mengatakan bahwa dia membutuhkan sertifikasi atau sertifikat vaksinasi, tetapi tidak bisa, padahal ini diperuntukkan buat anak-anaknya yang akan memasuki sekolah yang lebih tinggi begitu. Nah, kemudian saya langsung mengkontak tim teknik dan ternyata memang belum masuk datanya dari puskesmas tempat dia vaksin begitu. Oke. Ya, jadi kami terus memfollow up. Nah, kalau seperti itu maka kita juga meminta yang melapor tadi itu untuk barangkali bisa menanyakan ke puskesmas tempat dia vaksin. Dia vaksin di salah satu GOR di Jakarta Timur dan dikelola oleh satu puskesmas di sana. Dan dia kemudian memang mencari tahu ke puskesmas tersebut, tapi saya memang belum mendapat laporan. Pernah juga ada yang langsung kepada saya dan kemudian ternyata memang waktu itu ada problem di jaringan internetnya. Nah, kemudian saya setelah konsultasi dengan tim teknik coba diulangi lagi dan ternyata begitu diulangi itu bisa ternyata begitu. Jadi ada problem kasuistis yang kita terima begitu dan kita mencoba mencari solusinya begitu ya. Oke. Sebenarnya keberadaan dari Peduli Lindungi ini kan agar data-data bisa saling sinkron ya Pak Usman. Tapi sangat disayangkan apabila para pengguna ini harus melapor secara manual begitu. Itu berarti menjadi catatan tersendiri kekurangan dari aplikasi ini. Baik, saya akan kembali ke Mas Ibe. Mas Ibe, yang juga jadi sorotan adalah di dalam aplikasi ini tertulis bahwa Peduli Lindungi ini enggan bertanggung jawab jika ada kerugian dari pengguna, baik adanya pelanggaran maupun dari pihak yang mengakses secara tidak sah. Sementara yang juga menjadi catatan dari IDIGF ini adalah terkait dengan kemampuan akses ilegal yang bisa dengan mudah masuk ke dalam aplikasi ini. Bagaimana seharusnya tanggung jawab pemerintah menurut Mas Ibe bisa dilakukan terkait dengan hal ini? Baik, terima kasih juga Pak Dirjen sudah menjelaskan tadi, tapi balik ke pertanyaan Mbak Maiperi, gini, ketika kita berbicara sistem elektronik, sebenarnya sistem pelayanan elektronik, tentunya kita mengacu pada PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik ini yang sudah dicantumkan oleh teman-teman dari IDIGF atas rekomendasi terkait dengan peningkatan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, tentunya syarat-syarat yang sudah tercantum di dalam PP tersebut harus diadopsi oleh aplikasi Peduli Lindungi sebagai justru yang istilahnya justru yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh lembaga pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo yang mengeluarkan, yang menginisiasi dari PP tersebut. Nah, ini yang jadi catatan dari IDIGF tersebut, baik terkait syarat penggunaan, termasuk juga bahkan ada pertanyaan juga dari teman-teman bahwa seharusnya kan terdaftar di penyelenggara sistem elektronik ya aplikasi ini, tapi ternyata ketika dicek di websitenya tidak terdaftar. Saya juga ini belum tahu di mana salahnya. Itu satu poin terkait dengan bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan privasi yang tercantum dalam aplikasi Peduli Lindungi ini merujuk pada regulasi yang berlaku. Kemudian tadi kalau berbicara akses ilegal, memang ini bolongnya lebih ke sistem di SDM-nya ya. Kemarin yang sudah ditangkap itu kan memang mereka bukan istilahnya peretas gitu ya. Memang ini adalah oknum petugas gitu yang memiliki akses dan kemudian melakukan input yang salah, yang palsu tadi. Ini juga tentunya harus dilihat sebagai dalam kerangka berpikir tata kelola aplikasi ini. Ini yang perlu diperhatikan juga. Dan ketika berbicara aplikasi Peduli Lindungi, tentunya kita berbicara di dua sisi, teknis dan non teknis gitu ya, dan juga di dua sisi keamanan ataupun non keamanan. Dua sisi yang tidak istilahnya solusinya akan berbeda, akan tetapi dua sisi ini sebenarnya saling berkaitan. Seperti tadi, ketika orang sulit untuk mengakses sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi, maka yang akan diserang aplikasinya, tidak peduli keamanannya atau segala macamnya, keamanan sebagus apapun ketika ada fitur yang tidak berjalan juga akan dipertanyakan. Demikian pula kesulitan misalnya untuk mengubah, tadi Pak Dirjen sempat menyampaikan gitu ya, ada kasus di mana seseorang yang ternyata belum diinput oleh pihak puskesmas. Tapi banyak juga kejadian sebenarnya sudah diinput,
kalau menggunakan webnya itu kelihatan sertifikatnya, tetapi ketika menggunakan aplikasinya ini tidak kelihatan sertifikatnya. Nah Harus ini juga masukin menjadi nick-nya pertanyaan dulu dari ya, Mas masyarakat Ibe. tentunya bagaimana kok ada kayak semacam database yang tidak sinkron di antara aplikasi versi web browser gitu dengan aplikasi versi yang memang terinstall, aplikasi terinstall web dan juga aplikasi yang terinstall. Ini yang jadi catatan juga, beberapa catatan juga yang disampaikan oleh teman-teman IDIGF, dan tentunya kita berharap karena ini merupakan aplikasi yang super gitu ya, yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan tracing, untuk mengendalikan pandemi ini, tentunya kekurangan-kekurangan tersebut ini bisa diperbaiki secepatnya, karena tentunya kita tidak mau kehilangan dari trust dari masyarakat juga terhadap aplikasi ini. Betul. Siap Mas Ibe. Pak Usman, ini bagaimana kemudian menanggapi yang tadi disampaikan oleh Pak Ibe? Apa kemudian hambatan yang memang sebenarnya selama ini dihadapi sampai sulit sekali untuk bisa sama-sama mensinkronkan data, bisa sama-sama menjalankan aplikasi ini sesuai fungsinya, dan apa upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hal itu? Ya, memang kebutuhannya itu yang terus meningkat ya dari hari ke hari terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Nah ini yang perlu terus kita upayakan untuk memenuhinya begitu. Misalnya bisakah nanti itu kelak bukan nomor NIK saja yang bisa masuk, tapi katakanlah nomor paspor ya untuk mengakomodasi orang-orang asing barangkali yang mau masuk ke Indonesia untuk satu keperluan yang memang dimungkinkan untuk datang ke Indonesia dalam situasi COVID seperti sekarang ini. Kemudian juga bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang vaksin di luar negeri dengan sertifikatnya itu. Ya, ini juga kebutuhan yang perlu terus kita penuhi dengan meningkatkan kapasitas ataupun kemampuan Peduli Lindungi. Ya, ini bahkan saya kemarin baru mengikuti sebuah rapat ya. Dengan rapat kita juga akan memuat misalnya bukan hanya bahasa Indonesia tetapi juga bahasa Inggris, bahkan ada yang meminta bukan cuma bahasa Inggris tetapi bahasa-bahasa yang populer di dunia, misalnya Arab, kemudian Tiongkok atau bahasa Cina begitu. Ini semua sudah kita kaji dan kita coba terus tingkatkan kemampuan dari aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhannya ini terus meningkat begitu ya, terus meningkat, dan kita tahu bahwa COVID ini kan kita belum punya pengalaman ya sebelumnya. Ya sudah ada pengalaman-pengalaman flu Spanyol misalnya, tetapi dalam konteks teknologi ini kan kita memulai dan tentu saja masih banyak kekurangan, dan ini harus terus kita evaluasi supaya makin berkurang kebutuhan-kebutuhan, maksud saya kita makin bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keperluan dalam konteks tadi mengendalikan laju penyebaran COVID. Ya. Baik, Pak Usman, tadi disebutkan bahwa memang perbaikan harus terus dilakukan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Sejauh ini memangnya proses monitoring dan evaluasi dari aplikasi Peduli Lindungi ini seberapa berkala kah, seberapa sering? Oh iya, tentu saja setiap hari kita pantau terus ya. Setiap hari kita pantau, misalnya tadi dari masukan masyarakat, ada keluhan-keluhan ataupun komplain-komplain, itu setiap hari kita pantau terus ya. Kemudian kita coba carikan jalan keluarnya. Ada yang halnya sifatnya kasuistis begitu. Misalnya jaringan internet yang, mohon maaf bahasa sekarang itu lemot misalnya. Ini kan kasuistis begitu kan. Ya, kasuistis kita ya tentu saja yang harus dilakukan adalah memperkuat jaringan di tempat orang mengupload ya, mengunduh begitu ya, atau mengupload. Nah jadi setiap hari kita terus pantau, kita terus menerima juga masukan dari masyarakat, dari kalangan profesional, dari ahli-ahli IT begitu ya, supaya ini terus karena kadang-kadang kebutuhannya itu melampaui dari apa yang bisa kita penuhi pada saat ini begitu. Nah karena itu kita ya tidak bisa tidak ya harus terus memantau begitu. Baik, Pak Usman, menyambung tadi yang sempat saya tanyakan kepada Mas Ibe. Salah satu yang jadi sorotan adalah poin atau klausul pembatasan tanggung jawab yang menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas akses tidak sah. Kemudian sejumlah pakar hukum ini juga menilai adanya kata-kata tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan
konsumen. Apa kemudian tanggapan dari Kominfo dan apa sikap dari Kominfo? Ya, kalau kami tentu saja bertanggung jawab untuk melindungi data itu ya bertanggung jawab dengan misalnya memperbaiki terus ya dari sisi teknologi. Dari sisi teknologi kita terus perbaiki ya. Tapi kalau misalnya ada katakanlah data yang keluar karena kecerobohan pengguna misalnya pengguna itu memberikan nick-nya kepada orang lain dan kemudian orang lain itu bisa mengakses, itu tentu kan di luar tanggung jawab kami begitu ya. Terhadap akses Jadi ilegal, tentu Pak saja Usman? kita harus melihat ya. Terhadap akses ilegal, karena tadi Mas Ibe juga menyatakan bahwa sebenarnya kekuatan dari aplikasi ini masih kurang pas begitu. Ya, misalnya kalau akses ilegal seperti apa dulu penyebabnya ya. Kalau yang kemarin itu kemarin misalnya ada akses ilegal, orang memasukkan data-data milik presiden, itu kan bagian dari akses ilegal sebetulnya ya. Kami bertanggung jawab dengan itu begitu. Ya, bertanggung jawab dengan itu misalnya dengan mengatakan bahwa ya ini bukan kebocoran ya. Ini bukan kebocoran tapi penggunaan data pribadi orang lain tanpa seizin orang tersebut. Nah, akses ilegalnya seperti apa? Dia kan mendapatkan data itu dari tempat lain, misalnya nick-nya presiden atau nick orang lain, bukan dari kita kan begitunya. Jadi akses ilegal tentu saja kita bertanggung jawab dalam konteks kita terus memperbaiki dan dengan menyebutkan bahwa tidak ada kebocoran dalam kasus kemarin, yang ada adalah penggunaan data tanpa seizin miliknya begitu. Kira-kira seperti itu. Tapi pasti kita bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah ya. Misalnya kemarin muncul situs palsu Peduli Lindungi, kita langsung bertanggung jawab dengan memutus situs tersebut, memblokir situs tersebut. Itu bentuk tanggung jawab kita. Oke, apakah kemudian nanti ke depannya artinya klausul ini akan dicabut ya dari terms and condition yang ada? Baik, saya akan langsung ke Mas Ibe. Mas Ibe, kita sama-sama tahu bahwa aplikasi ini penting untuk bisa dilakukan atau diterapkan begitu dalam kegiatan sehari-hari. Perlu adanya juga kepercayaan publik terhadap penggunaan aplikasi ini. Meskipun kita sama-sama akui bahwa masih banyak ranah yang perlu adanya perbaikan atas adanya kelemahan-kelemahan yang ada. Melihat dari kondisi ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Kominfo? Perbaikan seperti apa secara teknis maupun non-teknis yang harus dilakukan oleh Kominfo untuk bisa sama-sama mengoptimalkan aplikasi Peduli Lindungi? Oke, saya yakin kalau yang seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, Pak Usman, bahwa Kominfo melakukan hal-hal yang monitoring setiap hari dan itu saya yakin dilakukan dengan benar. Tetapi memang yang perlu diperhatikan tadi juga Kominfo perlu juga benar-benar mendengarkan keluhan dari masyarakat, tidak beristilahnya ya, mohon maaf, tetapi misalnya tadi Pak Dirjen sampaikan ini kausitis gitu ya, itu kayak misalnya urusan sertifikat vaksin itu udah bukan, ya kalau misalnya ngomongin cuma hanya di 1-2 lokasi, oke, tetapi kan ini ternyata banyak sekali keluhannya seperti itu, termasuk juga masalah tadi yang disebutkan terkait jaringan. Saya juga tidak yakin untuk hal tersebut karena beberapa kali saya misalnya kemarin saja saya datang ke sebuah pusat perbelanjaan, kemudian saya mencoba check in gitu ya, ternyata tulisannya QR Anda tidak ada terlalu jauh dari radius. Pesannya sendiri tidak jelas, QR terlalu jauh dari radius, ini maksudnya apa gitu ya. Kemudian saya tanya ke satpamnya udah Pak masuk aja. Nah akhirnya peran tracing fungsi tracing yang perlu dilakukan oleh aplikasi ini menjadi hilang begitu saja karena akhirnya para petugas pun di lapangan akan permisif, udahlah aplikasinya memang sering error, aplikasinya memang tadi ngomongin jaringan juga agak susah gitu ya. Ya akhirnya permisif sehingga fungsi tracing itu malah menjadi lemah. Nah ini yang tentunya harus diperhatikan benar-benar, pemerintah harus bisa membuat prioritas perbaikan seperti apa dibikin dan dibuka kepada masyarakat sehingga tentu juga masyarakat bisa mendapatkan trust gitu ya, meningkatkan trust masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi ini. Kalau selama ini soalnya mohon maaf tetapi memang saya sendiri secara pribadi melihat beberapa kali yang press release yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo lebih
ke defensif ya, bukan konstruktif untuk menerima masukan. Jadi ini penting sekali untuk segera diperbaiki dalam bentuk prioritas yang jelas gitu dari Kominfo. Tentunya perbaikan saya tahu dilakukan oleh teman-teman pengembang aplikasi, tetapi tentunya prioritas ini yang kita perlukan untuk bisa menangani mana yang lebih harus yang dibutuhkan oleh masyarakat terlebih dahulu sampai yang terakhir mungkin tadi kasus-kasus yang kausatif. Itu mungkin. Terima kasih banyak Mas Ibe dan juga Pak Usman Kansong, Dirjen IKP Kominfo sudah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Kita sama-sama tahu bahwa penggunaan aplikasi ini sangatlah penting dengan tujuan utama untuk bisa sama memantau tracing ya. Jadi diharapkan pula dari pihak pengembang ini bisa sama-sama memastikan juga bahwa aplikasinya ini aman digunakan dan sesuai dengan fungsinya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sore Pak Usman dan juga Mas Ibe. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.